Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Remnya belum. Aduh, 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 aduh. Ini pipa panjang, pipa apa sih ini? Di hutan ini kenapa banyak santri jalan kaki ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gue doakan agar teman-teman dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini merupakan hari kedua setelah kemarin melakukan perjalanan panjang 17 jam dari jam 5 pagi sampai sekitar jam 10 malam, menempuh jarak kurang lebih 495 km. Teman-teman bisa cek videonya di sini ya. Seperti biasa, video ini memang cukup panjang, tapi gue udah membuat setiap bab atau chapternya. Jadi teman-teman tinggal pilih tuh mana yang teman-teman suka. Jalanan pagi ini di kota Wonosobo cenderung lengang aja di hari Sabtu 11 November 2023 jam setengah 9 pagi. Beberapa masyarakat sekitar sudah mulai beraktivitas ya. Udaranya cukup sejuk di sini. Pokoknya enak deh pagi-pagi di Wonosobo. Terutama ini nih, pasar Wonosobo. Jam setengah 9 ini toko-toko udah mulai banyak yang buka. Terlihat juga tadi sebelah kanan tuh Rita Pasaraya. Ini juga di sebelah kanan udah mulai ramai ya, di alun-alun kota Wonosobo. Cukup ramai, banyak orang-orang yang olahraga pagi. Kalau di Jakarta mungkin mirip hutan kota GBK kali ya. Atau itu tuh kalau di Bogor tuh ada namanya lapangan Sempur yang di dekat Kebun Raya Bogor. Untuk tujuan perjalanan hari ini gua akan menuju, aduh ini orang kasihan nih plat nomornya mau copot, mau kasih tahu. Ya udah biarin dulu lah dia. Untuk tujuan perjalanan hari ini gue akan menuju Dieng, dan kemudian mau kemungkinan sarapan di sana aja ya. Mau kulineran nyobain mie ongklok. Terus menuju Tol Kayangan ya, bukan karena kepo atau pengen tahu sesuatu yang viral ya, tapi emang jalurnya lewat situ. Karena gue juga bukan tipe orang yang latahan atau ikutin sesuatu yang sedang tren gitu. Ini welcome to Dieng Plateau Wonosobo. Tadi habis dari Tol Kayangan nanti gua akan turun ke utara dan akan masuk jalur Pantura lewat Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, dan masuk ke Cirebon. Karena nanti malam gua akan bermalam di Cirebon. Dan sepertinya gue nanti juga akan mampir ke rumah peninggalan eyang gue. Nanti kita coba lihat deh. Di perjalanan ini juga gue masih sama seperti kemarin ya, gue masih sendiri. Tapi nanti malam gue akan jemput bini gue di stasiun Cirebon, karena kami akan staycation di Cirebon. Oh ya, gue mau sekalian review hotel deh yang semalam gue nginep. Nama hotelnya Red Doors, deket alun-alun Wonosobo, atau zaman dulunya Hotel Sentro. Lokasinya mantep banget ya, ada di pusat kota, alias aksesnya gampang mau kemana-mana. Gue juga pas jalan dari jalan utama, nanti hotelnya ada di sebelah kanan, langsung masuk aja. Resepsionisnya juga ramah. Jam setengah 11 ya, gue datang, masnya masih standby di resepsionis. Parkir motornya ya kebuka ya, alias nggak ada atapnya. Kalau hujan ya kehujanan, kalau panas ya panasan gitu. Untung sih semalam nggak hujan. Nah untuk kamarnya nih, mohon maaf banget,
nggak rekomen menurut gue. Kamarnya jorok dengan bantal yang bau rokok. Spraynya juga banyak noda atau bercak. Sepertinya nggak diganti ya dari pengguna sebelumnya, alias cuma dirapin aja. Untung gue pesen twin bed, jadi kasur yang satunya masih bisa gue tempatin atau gue tidurin. Gitu juga dengan temboknya yang dekil atau kumuh, terus wastafelnya juga kotor. Untuk AC kayaknya nggak nyala, dan gue juga nggak masalah sih, karena nggak pakai AC pun cukup dingin ya saat itu. Kamar mandinya sendiri ternyata nggak ada air panasnya, ya sudahlah. Karena gue nyampe udah malam, ya udah terima aja, malas debat atau cari-cari hotel lagi. Cukup kasih review aja. Semoga kedepannya ada perbaikan, terutama di spray dan bantalnya. Karena kalian kan jualan tempat ya, terutama hotel gitu, yang paling diinginkan kasur atau bantal atau spraynya, karena itu kan tempat orang buat tidur gitu, harusnya bersih gitu. Ternyata pengalaman ini bukan gue doang gitu, yang lainnya juga gitu, gue lihat di Google review gitu. Ya gue pikir ya pas ini gue pesan hotel ya standar lah, hotel kayak pada umumnya gitu, bagus gitu, karena harganya juga masih masuk akal gitu. Ya jadi pelajaran buat gue juga sih, kalau mau pilih hotel kedepannya gue bakal lihat reviewnya dulu. Kalau ada yang ngomong ya namanya juga hotel 100 ribuan mau ngarep apa sih, ya gue juga dulu touring ke Bali, semua hotelnya 100 ribuan dan semuanya bagus. Di Jogja bagus, di Malang bagus, dan yang paling kaget pas di Bali, bagus banget. Teman-teman bisa lihat dokumentasi touringnya di playlist ini ya. Atau kalau ada teman-teman yang rekomendasiin hotel atau cerita tentang hotel pas touring, boleh tulis di kolom komentar. Buat yang baru gabung, motor yang gue pakai ini adalah si Creamy. Kenapa namanya Creamy? Karena warnanya krem. Ya meskipun di STNK tertulis kuning muda ya, tapi gue nyebutnya Creamy. Ini tuh motor Piaggio Vespa LX tahun 2013. Mesinnya 150 cc, injeksi, dan masih dual klep alias 2V. Ya nggak ada teknologi macam-macam sih di motor ini, karena punya gue ini seri kedua dari generasi sebelumnya yang masih karburator. Vespa LX sendiri kali pertama dirilis tahun 2006 ya, karena LX sendiri dalam huruf Romawi itu berarti 60. Jadi Vespa LX itu sebagai bentuk perayaan 60 tahun Vespa sejak pertama produksi di tahun 1946. Jadi Vespa gue ini teknologi tahun 2006 yang cuma diupdate jadi injeksi. Untuk cuaca hari ini, yang tadi gue lihat tadi pagi ya di website resmi BMKG, cenderung cerah berawan. Sama seperti kemarin ya, alhamdulillah banget kemarin gak hujan. Kenapa patokan gue BMKG ya? Karena mereka mengukurnya pakai ilmu pengetahuan, alias bukan sekedar meramal. Ya meskipun dari pengalaman gue pribadi, akurasi perakiraan cuaca mereka tuh 70-80% lah, alias enggak 100% banget. Tapi patut kita apresiasi ya, dan harus memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh negara. Oh ya, sambil nikmatin pemandangan kita ngomongin hotel lagi nih. Beberapa traveler panutan gue nih kayak Bang Hadi O ya, itu dia demen banget tidur di hotel kapsul atau bunk bed. Setuju sih, secara harga tuh bisa sangat menghemat banget gitu, menghemat budget, bahkan bisa di bawah 100 ribuan. Pengen nyoba sih, kepikiran gitu, tapi kayaknya gue nggak bisa deh. Alasannya yang bukan karena gue klaustrofobia ya, atau ketakutan akan ruangan sempit, tapi lebih karena takut ganggu orang lain yang sekamar.
karena konon gue punya masalah tidur nih, brusim, atau suka menggertakkan gigi saat tidur secara nggak sadar. Nanti deh gue coba terapi gimana cara ngilanginnya. Terus belum lagi nih alarm gue nih yang suaranya tuh pakai lagu hardcore gitu, macam band Hatebreed ini. Udah gitu di setting 2 kali pula, misal jam 7:05, lalu berikutnya jam 7:15 gitu. Pasti berisik banget. Ya gitulah kondisi gue tidur. Untung bini gue bisa nerima ya kondisi gue tidur. Untuk penginapan nanti malam udah di booking ya sama bini gue. Nama hotelnya Madland Cirebon by Horizon. Gue ucapin makasih banget buat kawan gue. Tunggu sebentar. Kawasan Dieng Plateau atau dataran tinggi Dieng. Iya, gue ucapin makasih buat kawan gue Mas Helmi dari Radio Shelter Cirebon yang udah support hotel buat gue nanti malam. Untuk barang bawaan sendiri seperti biasa ya, gue nggak bawa barang banyak, hanya baju ganti secukupnya, dan semuanya juga ditaruh dalam goodie bag dan masuk ke dalam bagasi yang ada di bawah jok. Untuk tas di depan juga cuma barang-barang kecil aja, kayak cemilan, charger, power bank, action cam, dan botol minum kecil ya. Dokumen sendiri kayak KTP, SIM, STNK, dan uang cash tuh gue taruh di tas pinggang. Nggak ada tas besar ya, karena gue pun nggak mau kelihatan kayak orang lagi touring atau perjalanan jauh. Bini gue sendiri nanti bawa goodie bag kecil aja sama helm, karena besok sore gue berdua akan lanjut riding pulang ke rumah. Tuh, klakson gue mati nih. Tadi ada Vespa papasan negor pakai klakson gue mati, nggak nyala ini. Semalam kayaknya oke-oke aja mah tadi pagi. Gue nggak tahu kenapa ini. Coba deh kita lanjut jalan dulu deh. Iya, gue nggak bawa barang banyak ya. Pas ke Bali juga gitu, gue bawa baju ya cukup aja gitu. Terus bini gue juga bawa backpack gitu, juga lumayan banyak ya, karena gue nyampe Bali terus 3 hari di jalan. Setelah itu bajunya pakai yang ada dalam backpack yang dibawa bini gue naik pesawat. Jadi baju sekitar seminggu tuh. Tapi pas pulang gue paketin tuh baju-baju kotor pakai ekspedisi. Jadi pulang gue nggak bawa barang banyak, cuma bawa baju buat nginep aja di Surabaya, karena besoknya gue lanjut naik kereta pulang ke Jakarta atau ke rumah. Nah, untuk persiapan touring kali ini juga nggak ada yang istimewa ya, ritual kayak biasa aja. Ganti oli, bersihin CVT, throttle body, sama itu tuh ganti oli gardan tuh kan murah meriah tuh. Pas berangkat juga tadi gue cek fisik ringan, kayak lihat di sekeliling Vespa. Tadi juga kayaknya pagi masih aman aja klakson nih, kok klakson kenapa nggak bisa ya. Paling kemarin malam tuh sebelum berangkat touring, seperti biasa gue nggak bisa tidur. Baru bisa tidur jam 2 pagi. Sementara jam 5 pagi gue udah start jalan. Jadi ingat ya waktu gue kecil, ketika besoknya mau study tour atau mau diajak jalan-jalan, nah malamnya gue nggak bisa tidur, mungkin excited kali ya. Ini belok kanan ya, alhamdulillah selamat datang di 0 km Dieng. Ini mau foto tapi kayaknya di rantai. Nah foto di sini aja kali ya, tapi makan dulu deh. Udah 1 jam perjalanan nih dari hotel tadi, saatnya cari makan. Cari mie ongklok ya, yang
enak kira-kira di mana nih, kita lihat aja. Isi bensin dulu 40.000, soalnya kan nanti bakal masuk pedesaan nih, takutnya nggak ada pom bensin atau apa. Mending isi aja dulu deh, lumayan cuma setengah nih keisi. Sekalian isi angin juga ya tadi, 10.000, depan 32, belakang tekanannya 36. Tuh settingan gue tuh emang sih agak keras tapi enak tuh. Tadi habis makan mie ongklok juga, minumnya pakai bandrek, mantep banget tuh. Gue lupa 20.000 atau 25.000-an, sekalian sama pajak restorannya tuh kalau nggak salah. Ini gue makan tempatnya di sini ya. Oke, lumayan rekomen. Tapi ada yang bikin gue heran tuh. Jadi nggak pas lagi gue makan itu tuh ada banyak lalat gitu. Gue pikir tempat makannya kok banyak lalat gitu. Tapi pas gue tadi ke Indomaret juga ada lalat juga gitu. Gue nggak tahu kenapa di pom bensin juga tadi ada lalat juga. Pas gue ngisi angin juga banyak lalat juga gitu. Kenapa ya di dataran tinggi Dieng ini banyak lalat? Ini depan, langsung belok kanan aja ya. Selepas makan tadi habis isi bensin, gue langsung pakein HP nih, gue taruh di dashboard ya, soalnya jalannya agak berliku-liku gitu. Jadi kalau jalanannya cuma jalan utama aja sih nggak usah pakai taruh HP atau Google Map di dashboard gitu. Ya selain buat hemat baterai juga, biar nggak mau kelihatan kayak orang lagi touring aja tadi gitu. Buat hemat baterai juga gue nggak streaming lagu terus menerus ya. Jadi gue pakai playlist aja yang udah gue save lagu-lagunya di memori internal. Ya memori internal 256 kan lumayan banyak tuh buat nampung lagu gitu. Oh ya, tadi juga pas ke Indomaret, pas masuk ternyata nggak pakai AC ya. Unik aja gitu, gue belum pernah nemuin Indomaret yang AC-nya nggak dinyalain gitu. Ya karena emang dingin ya, jadi masuk ke Indomaret biar anget gitu badan. Terus tadi juga pengen foto di 0 km Dieng, tapi dijagain mah tukang parkirnya, males banget. Ada tukang parkir, ya udah gue foto sambil duduk aja di motor. Oh ya, persiapan lainnya juga paling surat-surat ya. Bulan kemarin gue bayar pajak buat si Krimi nih, sekalian ganti kaleng atau ganti plat nomor. Karena di tahun 2023 ini si Krimi alhamdulillah banget genap berusia 10 tahun. Sehat-sehat ya Krimi, biar bisa menjelajah lebih banyak lagi. Dan yang bikin alhamdulillah lagi adalah pajak si Krimi turun. Kalau biasanya gue bayar pajak tuh hampir 600 ribuan, kemarin bayar pajak tuh sekalian ganti kaleng ya cuma 400 ribuan, alias nggak nyampe 500 ribu lah. Gue juga nggak tahu kenapa pajaknya turun, mungkin karena penyusutan nilai barang, atau teman-teman kalau ada yang atau mau nambahin alasannya silahkan tulis di kolom komentar ya. Ini langsung belok kanan aja sesuai arahan dari Google Map untuk menuju ke utara. Ini Kawah Sileri ya, menuju ke utara melalui mau itu ya, sekalian mau lewatin rumah peninggalan eyang gue ya. Ya kalau ditanya enak gak touring pakai Vespa, ya namanya cinta sih enak aja ya. Shock keras tuh kan, bensin boros, spare part mahal, ya bodo amat lah. Kalau kata orang tuh cinta mengalahkan logika gitu. Ini dari tadi atas
pipa panjang buat apa ya? Oh ya, tadi kebantu juga sih kenapa gue suka Vespa. Kebantu dengan beberapa fitur nih. Kayak misal jok yang lebar, bikin duduk tuh pantat tuh jadi nyaman banget. Apalagi kemarin gue ganti busanya ya, pakai busa latex. Itu top banget, empuk banget. Latex yang 2,5 cm gue lapisin jadi 2 tuh, jadi 5 cm tuh lateksnya, empuk banget gitu. Terus posisi berkendara ya yang lumayan ergonomis, jadi nggak gampang pegel. Apalagi di bagian kaki nih, di legroom tuh lega banget, jadi kaki bisa leluasa, bisa maju mundur atau naik ke depan atau ke belakang enak. Terus apalagi ya, kebantu sama tangki bensin yang lumayan besar ya, 8 liter. Di tahun 2006 motor-motor saat itu tuh kayak Vario, Nuvo, Mio, Spin udah ada belum ya? Itu rata-rata tangki bensinnya tuh nggak nyampe 8 liter gitu yang dijual di Indonesia ya motornya. Sama paling itu tuh Yamaha Majesty itu yang build up dari luar tuh, itu tangkinya bisa 8 liter tuh. Apalagi ya bagasi Vespa juga nggak gede-gede amat kayak NMAX atau PCX gitu, tapi cukuplah buat Vespa, buat naruh barang-barang atau naruh baju cukuplah. By the way, semalam gue tidur sambil cobain itu ya, penghangat tangan atau hand warmer, tapi gue taruhnya di telapak kaki gitu, di kos kaki gue selipin, masukin biar kaki terasa hangat selama gue tidur. Ya serasa pijat refleksi ya, tapi versi murah meriah lah. Gue beli di Tokped sekitar 6 ribuan ya per packnya, jadi satu pack isi 2 ya, lumayan banget lah. Terus juga semalam sebelum tidur gue iseng browsing ya tentang asal usul nama Wonosobo ya. Jadi secara etimologi, kata Wonosobo berasal dari bahasa Jawa Wana Saba, yang secara harfiah berarti tempat berkumpul di hutan. Bahasa Jawa sendiri mengambil dari bahasa Sanskerta ya, Vana Saba, yang artinya kurang lebih sama, tempat berkumpul di hutan. Untuk sejarah berdirinya Wonosobo sendiri, kayaknya gue ketiduran deh. Ya teman-teman bisa browsing sendiri aja ya. Oh ya, pipa panjang ini ternyata adalah pipa untuk PLTP, alias pembangkit listrik tenaga panas bumi. Gue pernah denger sih, tapi baru kali ini lihat langsung yang namanya PLTP. Gue kurang tahu cara kerja tenaga panas bumi gimana. Kalau PLTA kan energi mekanis aliran air kan berubah menjadi listrik ya, melalui generator. Atau PLTU itu juga kan batu bara yang dipanaskan lalu konversi panas uapnya menjadi energi mekanis yang kemudian menjadi tenaga listrik. Nah kalau tenaga panas bumi gue belum tahu tuh, atau mungkin sama kayak PLTU ya, cuma ini udah ada panasnya secara alami. Nanti deh gue coba cari tahu proses kerjanya. Oh ya, yang menarik gue baca semalam adalah beberapa anak asli Dieng yang mempunyai rambut asli gimbal. Ini ada beberapa versi ya mengenai asal-usul anak gimbal ini. Yang pertama adalah masyarakat yakin kalau rambut gimbal itu adalah keturunan dari nenek moyang yang menemukan daerah Dieng, yaitu Kiai Kolo Dete. Konon katanya Kiai Kolo Dete itu punya istri namanya Nini Roro Ronce, yang merupakan abdi dari Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Nyi Roro Ronce ditugaskan untuk tinggal dan membawa masyarakat Dieng untuk menuju kesejahteraan.
Nah, indikator sejahteranya masyarakat Dieng akan ditandai dengan keberadaan anak-anak gimbal. Jadi udah tercapai tuh ya misinya Nini Ronce untuk mensejahterakan masyarakat Dieng. Ini jalanan terus menanjak, Vespa gue bisa gas terus, masih aman. Nah, munculnya rambut gimbal pada seorang anak biasanya diawali dengan panas yang sangat tinggi ya pada anak tersebut di malam hari, dan diikuti oleh tumbuhnya rambut gimbal. Setelah tumbuhnya rambut gimbal, anak tersebut sembuh dan sakit panasnya hilang. Versi yang kedua adalah anak-anak tersebut yang memiliki rambut gimbal itu karena adanya sumber gas belerang. Jadi maksudnya saat ibu mereka mengandung, sang ibu terlalu sering menghirup gas belerang. Terpaparnya gas belerang konon mempengaruhi genetik dari anak-anak tersebut. Ya, tapi pendapat ini harus dibuktikan secara ilmiah ya. Nah, di Dieng tuh ada tradisi ruatan rambut gimbal. Sebuah tradisi motong rambut pada anak-anak yang memiliki rambut gimbal di masyarakat Dieng, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Suro atau 1 Muharram. Ini udah masuk Tol Kayangan ya, mantep banget viewnya. Ini kalau nggak ada kabut lebih mantep lagi nih view di daerah bawahnya nih. Lumayan dingin nih daerah sini. Gue inget temen gue si Aryo itu malam-malam naik mobil di sini, itu ngeri-ngeri sedap ya karena nggak ada pembatas jalan. Jadi kalau salah dikit, waduh, wassalam tuh, nyebur ke dalam jurang. Oh ya, lanjutin tadi sebelum dilakukan proses pemotongan ya atau ruatan, si anak akan mengajukan suatu permintaan tuh biasanya. Permintaan itu harus diturutin sama orang tuanya. Masyarakat sekitar meyakini jika pemotongan dilakukan tanpa melakukan upacara tertentu atau bukan atas kemauan si anak, atau permintaan yang nggak dikabulkan, rambut gimbal katanya akan tumbuh kembali. Tapi dari tadi gue belum nemuin sih ya, belum sempet fotoin tuh anak-anak berambut gimbal. Mungkin nanti suatu saat gue kesini lagi. Ini sebentar gue mau ngambil gambar sama ngambil video ya buat Instastory. Oke, tadi gue udah ngambil gambar, lanjut gas lagi. Ya gitulah enaknya touring sendirian, bisa berhenti kapan aja dan di mana aja tanpa harus ngerepotin orang lain. Ini HP udah gue taruh kantong dulu. Rumah peninggalan eyang gue kayaknya nggak jauh nih dari sini. Turunannya lumayan curam ya. Beberapa kali turunan nih gue harus kombinasi rem nih biar nggak panas gitu, antara rem belakang dan rem depan gitu. Untuk rem belakang sendiri masih pakai tromol ya, sementara rem depan udah cakram, masih satu piston. Ini HP gue taruh lagi depan karena gue takut salah gitu. Ya udahlah, gue taruh lagi di dashboard. Untuk action cam-nya sendiri, maaf banget ya, kualitasnya masih belum maksimal, alias belum ada stabilizernya. Ini gue pakai, aduh, turun curam banget ini, ngeri banget ini. Gue sambil kombinasi rem depan dan belakang secara bergantian. Ya, gue pakai action cam merek Xiaomi Yi generasi pertama. Dulu gue ingat banget
belinya di Kaskus sekitar tahun 2015. Aduh, ngeri banget ini. Aduh, istirahat dulu deh. Dinginin rem sambil buka helm. Mau tarik napas dulu sebentar. Oke, bismillah, lanjut lagi. Iya, gue ingat banget dulu beli action cam ini di Kaskus sekitar tahun 2015. Harganya saat itu 1 juta ya, bundling alias paketan. Jadi ada baterai cadangan 2 biji plus charging docknya, dapat mounting helm juga, terus dapat tongsis sama itu ya, cover atau casing waterproof buat nyelam di dalam air. Tapi ya gue belinya saat itu kondisi second. Yang gue lihat sih reputasi sellernya sih nggak macem-macem alias aman gitu. Pas gue beli, aduh, HP gue jatuh lagi. Tunggu sebentar, HP gue jatuh di bawah. HP gue jatuh, oh masih di deck nih. Untung nggak jatuh ke bawah. Oke, lanjut gas lagi. Lumayan curam ya tadi turunnya, udah gitu kan permukaan jalannya nggak rata, dan berhubung shock Vespa gue keras dan ban kecil ya begitu tuh, redamannya jadinya kurang baik gitu. Iya, gue beli action camnya waktu itu kondisinya second, terus gue lihat reputasi sellernya juga nggak macem-macem. Tapi pas gue beli ternyata ada kendala gitu, alias nggak bisa connect ke HP. Gue coba kontak tuh sellernya gitu, tapi no respon alias ngilang gitu aja. Ya gitu tuh jeleknya Kaskus zaman dulu. Aduh, tunggu, ini turunan curam banget ini. Aduh, ya Allah, pelan-pelan. Ini rem depan dan rem belakang kombinasi, gas juga udah gue turunin. Aduh, oke. Aduh, alhamdulillah masih selamat tuh, buka kaca dulu. Oke, dinginin rem dulu tadi sebentar. Dingininnya alami ya, nggak perlu disiram-siram pakai air. Ini turunan curamnya masih terus berlanjut, dan gue harus jaga keseimbangan sama mainin rem motor nih. Kombinasi rem depan sama rem belakang ganti-gantian aja. Tadi juga gue lupa setting atau puterin lagi, kencengin rem belakang ya. Ini lumayan curam. Ya gitulah jeleknya Vespa kalau di jalanan yang gak rata begini nih. Iya, waktu itu jeleknya Kaskus ya begitu ya, platformnya sendiri tuh nggak ada, atau saat itu belum bisa jadi pihak ketiga atau rekber ya. Kalaupun ada pihak ketiga atau rekber itu mesti ada biaya lagi gitu. Zaman itu e-commerce atau marketplace kayak Tokped atau Shopee belum gitu diminati, jadi gue masih ngandelin Kaskus. Soalnya gue dulu banyak barang yang kejual juga di Kaskus. Nanti deh gue coba cari action cam yang proper buat touring, khususnya yang stabilizernya bagus ya gitu. Kalau ada teman-teman yang bisa rekomendasiin, boleh banget tulis di kolom komentar. Buat gue harga nggak masalah, yang penting murah ya. Yang ngomongin jalanan rusak gini, jadi spek kaki-kaki Vespa gue itu masih standar banget ya. Shock depannya cuma 1 biji alias single arm. Shock depan sendiri udah pernah gue ganti 2 kali. Yang pertama lupa berapa, sekitar 300 ribuan kalau nggak salah di Tokped. Yang kedua, aduh sebentar nih, jalan rusak ini emang harus pelan banget nih, karena ban depan kecil ya, cuma pakai ring 11. Jalanan turun lagi, gue coba kombinasiin rem belakang sama rem depan,
Iya, yang kedua tadinya mau gue servis aja karena udah bocor tuh olinya tuh. Tapi gue coba tanya ke beberapa bengkel reparasi shock, biaya reparasinya 500 sampai 600 ribuan. Ya kalau gitu, aduh nih HP gue kayaknya mau jatuh nih. Aduh tuh kan tuh nempel. Ya jatuh deh HP gue. Nggak jatuh. Untung jatuhnya masih ke bawah. Yuk lanjut lagi. Iya, biaya reparasi stok tuh sekitar 500 sampai 600 ribuan karena olinya udah bocor, terus stoknya juga keras gitu. Ya kalau 500-600 ribuan mendingan beli baru aja, udah dijamin mantep dan juga awet. Cuma 400 ribuan kalau nggak salah, nggak nyampe 500 lah, udah termasuk pasang pula. Dan gue takjub sih waktu zaman sekolah lihat cara kerja suspensi Vespa ya zaman dulu ya. Dia cuma punya satu arm tapi bisa menopang bagian depan dengan sempurna. Beda dengan motor Jepang atau motor pada umumnya yang punya shock 2 biji di bagian depan gitu. Gue salut sih sama insinyur-insinyur Eropa. Motor nggak cuma buat berkendara aja tapi juga bisa jadi seni gitu. Aduh, ini pelan-pelan nih, turunan lumayan tajam. Ini nih yang terkenal nih, tanjakan Kerakalan ya. Banyak relawan di pos pantau yang sukarela mau membantu. Ini kita pelan-pelan aja, jalan juga rusak. Alhamdulillah bisa turun dengan baik. Tapi ini jalanan terus menurun. Lumayan keras tuh tadi tuh. Ini juga kencang banget tuh. Oke, bahas tadi ya bagian cerita shock depan ya. Gue salut sih sama insinyur-insinyur Eropa tuh, jadi motor juga bisa jadi karya seni gitu. Kayak motor Bimota tuh, arm depannya gokil banget, anti mainstream. Atau yang terbaru tuh Italjet Dragster, arm depannya juga off the box banget. Gue pikir-pikir motor Jepang ternyata ada deh. Gue pernah lihat tuh Yamaha GTS 1000, itu juga arm depannya gokil, cuma 1 biji dan monosok pula gitu. Ini masuk hutan ya, yang kanan kirinya masih jurang. Tapi beberapa kali gue lihat rombongan santri naik mobil pick up atau jalan kaki di sekitar sini. Ini ada apa ya? Oh ya, ngomongin motor yang gokil juga tuh, kemarin pas sebelum berangkat gue kan servis ringan tuh. Nah di bengkel gue tuh ada motor unik. Nah ini yang tadi gue bilang nih, kok banyak santri atau orang ya di sini, mau ada apa nih? Iya, di bengkel kemarin pas lagi servis ngeliat motor unik tuh, motor laki tapi matic. Pas gue lihat di speedonya ya logonya Gilera. Ternyata itu Gilera DNE 180. Nah ini nih jalan kaki lagi nih. Tuh kan banyak lagi jalan kaki. Jadi itu Gilera masih dalam keluarga Piaggio Group ya. Kalau teman-teman ingat di tahun 2000-an di dealer motor Piaggio tuh dulu ada jual motor Gilera. Tapi gue nggak ingat Gilera DNA resmi masuk Indo apa enggak. Yang ingat cuma Gilera Fuko ya, yang rodanya 3 tuh. Tuh kan banyak yang jalan kaki, santri, baik yang cewek maupun cowok. Ini ada apa ya? Mereka mau kemana dan dari mana gitu. Ngomongin Gilera lagi, tadi Gilera DNA tuh pakai mesin 182 cc 4 tak
berpendingin cairan alias pakai radiator. Terus tenaga mesinnya dialirkan ke transmisi CVT ya, otomatis. Ya unik juga ya, motor laki tapi matic gitu. Ini ingetin gue dulu ya, zaman dulu tuh ada motor bebek tapi matic gitu. Yang pertama yang gue lihat di dealer tuh Honda Revo ya, Honda Revo AT alias automatic transmission. Jadi gue tuh tahun 2010 gue pernah punya motor Revo, terus pas di dealer tuh ditawarin tuh sama salesnya, ini ada yang matic gitu. Waduh, gue bilang gue mau cari motor gigi aja gitu, soalnya sebelumnya gue punya Honda Beat kan, terus gue pilih Revo aja karena pengen yang motor gigi gitu. Kalau Honda Revo yang otomatis ya ngapain gue pindah ke Revo gitu ya, lanjutin aja punya Honda Beat gitu. Oke, gue udah mampir ya ke rumah tetangga. Di desa ini dulu ada rumah peninggalan eyang gue tuh, lumayan luas tanahnya. Jadi tetangga itu udah kayak anggap saudara, gue juga lupa silsilahnya sih. Jadi itu beliau cerita, si Mbah kan, gue panggilnya Mbah Sohir. Jadi si Mbah cerita kalau yang tadi gue temuin di hutan gitu kan, mereka jalan kaki itu ternyata mereka adalah santri dari pesantren yang ada di Wonosobo. Ini gue masih inget banget ya, gue terakhir kesini sekitar pas kuliah 2006 apa 2007 gitu. Enggak deh, 2006 tuh 2007 tuh gue kesini, gue kuliah tuh jalanannya udah bagus sih kayak gini. Sebelah kanan pemandangannya bagus banget ya, main bola dengan view-nya bagus banget. Iya, terakhir gue kesini ya, sebelum yang kuliah ya 2006 itu gue tahun 95 pernah kesini kelas 5 SD. Ini jalanannya gue masih inget banget, pakai batu kali gitu. Ini langsung belok kiri aja ya, dari Pasar Bawang kita belok kiri ke arah Pasar Banyumanik. Maaf ya teman-teman, salah, maksudnya Pasar Banyu Putih. Kita mau ngarah ke sana ya. Lanjutin cerita tadi ya. Jadi itu Mbah Sohir tuh masih saudara ya sama eyang gue. Terus Mbah Sohir cerita kalau anak-anak santri tadi yang gue lihat di hutan tuh, mereka jalan kaki tuh, itu mereka adalah santri dari pesantren yang ada di Wonosobo. Gue lupa nama pesantrennya gitu. Nah, mereka akan menginap di desa tempat Mbah Sohir atau di desa yang gue tadi tuh. Gue kurang tahu tadi, kurang nyimak berapa lama mereka menginap gitu. Kemungkinan paling seminggu gitu. Jadi semacam kayak KKN kali ya. Terus tadi gue juga sempet ngeliat warga desa yang gue itu menyambut kedatangan para santri. Lumayan meriah ya sambutannya ya. Jadi mereka beberapa ada yang naik mobil pick up atau naik truk, itu diparkir di lahan rumah peninggalan eyang gue. Oh ya, ngomongin motor tadi ya, motor bebek tapi otomatis gitu transmisinya, itu ingetin gue kayak Honda Revo ya dulu tuh tahun 2010 tuh. Atau kalau di Yamaha tuh ada Yamaha Lexam. Kalau Yamaha Lexam berapa kali gue sempet ketemu atau sempet lihat di jalan. Gue kurang tahu tuh kenapa motor itu nggak diminati gitu. Mungkin karena perawatannya ribet kali ya, karena harus maintenance belt CVT dan rantai motornya juga gitu. Jadi sama aja miara dua motor gitu, miara motor matic dan miara motor bebek.
Mungkin kalau ada teman-teman yang mau nambahin silahkan ya, kenapa motor bebek matic itu kurang diminati oleh pasar Indonesia. Oh ya, tadi yang di rumah yang gua, iya, percaya nggak percaya, yang namanya jalanan tuh dari batu kali gitu. Jadi itu dulu belum diaspal atau belum dicor beton, jadi benar-benar batu kali ditaruh di jalanan, batu kali gede-gede gitu. Terus dulu suka ada mobil Colt yang ngangkut penumpang ya, yang mau ke Dieng. Ada baru sekarang nih gue ngerasain yang namanya naik ke daerah Dieng dari desa Eyang gue. Sambil lepas tangan nih, coba relax dulu sebentar, kertekin tangan ya. Tapi ingat harus tetap waspada dan hati-hati. Terus gue inget banget waktu kecil juga pernah mandi di kali ya, gak jauh dari rumah eyang gue. Mandi di kali itu airnya bening banget, saking beningnya bisa diminum ya saat itu. Ya mungkin belum banyak terkontaminasi ya, airnya jadinya masih bersih banget dan dingin. Ini dari Pasar Banyumanik, kita langsung belok kiri aja ya, mengarah ke Batang. Kalau kanan tuh mengarah ke Kendal dan Semarang. Nah, ini juga sebenarnya jalur favorit gue nih. Dulu inget banget gue kalau naik bus tuh turunnya di sini nih, terminal ini nih. Terus naik lagi ke atas ke Pasar Bawang ya. Dari Pasar Bawang naik lagi ke atas, naik mobil Kol yang tadi gue cerita ya. Mobil Kolnya itu kuat banget ya, jalan di bebatuan, ngangkut penumpang banyak, ngangkut muatan banyak, muatan hasil bumi ya, hasil sayur-sayuran gitu. Ini enak banget jalan sini, cuman hati-hati jalanannya nggak begitu mulus gitu. Ini kanan juga, di sebelah kanan ada pohon jati nih. Gue inget banget dulu waktu ke Semarang, lewatin sini nih sore ya, menjelang maghrib, menjelang pas maghrib lah kalau nggak salah. Itu banyak binatang ya yang terbangan, kayak semacam apa ya, nyamuk atau apa gitu. Terus lumayan motorin kaca helm tuh, yang ketabrak di kaca helm. Aduh, hati-hati banget. Ini mau nyalip tapi mobil truknya gokil ya. Ini padahal dia bawa muatan gitu, tapi kencang juga tuh kontainernya. Ini bensin sebenarnya masih ada, tapi seingat gue tuh di sebelah kanan sini ada pom bensin Koko ya, atau 41. Nanti kita coba cari sekalian isi deh. Dan ini udah siang juga, gue belum makan siang, cuma tadi dikasih snack kecil ya, kayak roti sama pisang di rumah Mbah. Yuk sekalian kita cari sarapan, maksudnya makan siang. Makan siang apa yang enak ya kira-kira ya? Gue sih pengen yang berkuah gitu. Nanti deh kita coba lihat ada makanan apa. Istirahat dulu, sekalian isi bensin pertama 62.000 full tank, sekalian pop mie ya 10.000. Tuh Vespa juga lagi didinginin mesinnya sambil juga joknya. Yuk kita makan. Alhamdulillah lumayan kenyang sih tadi. Nah ini selamat datang Kota Batang. Nih gue ingat banget di sebelah kiri ini ada Indomaret. Gue pernah makan sama bini gue berdua, terus ada orang gila dateng minta pop mie gue. Ya udahlah, kasih aja meskipun gue lagi lapar. Selamat jalan Kabupaten Batang. Berarti gue lagi di mana nih? Kota Pekalongan kali kayaknya ya. Kota apa kabupaten ya?
Gue lupa lagi, nggak merhatiin dan nggak ada tandanya juga tadi. Iya benar, ternyata ini kota Pekalongan. Tuh di sebelah kanan ada tulisan Kota Pekalongan, Kota Batik gitu. Depan ada lampu merah, kita ambil di depan aja kali ya. Selamat datang di Kabupaten Pekalongan. Alhamdulillah ya. Ini tipikal jalanannya coran ya. Ini kalau corannya masih baru dan siang tengah hari terik, ini pasti silau banget nih. Selamat jalan Kabupaten Pekalongan. Ini mobil kendaraan dua arah ya, karena di sebelah seberang tuh jembatannya baru direnovasi. Jadi selamat datang di Kabupaten Pemalang nih. Yuk lanjut gas lagi. Sekarang selamat jalan Kabupaten Pemalang dan masuk wilayah dari Kabupaten Tegal. Gue dapet misi ya untuk membeli telur asin di Tegal. Ya bini gue biasa nitip telur asin, nanti kita coba lihat telur asinnya. Gue udah nitikin ya telur asinnya, ini masih jauh ternyata. Oke, apa masukin kantong lagi biar nggak cepet lobet. Ini dari kejauhan udah kelihatan ya, gapura perbatasan bertuliskan selamat datang Kota Tegal. Alhamdulillah ya. Yuk lanjut gas lagi, kita cari telur asinnya. Selamat jalan Kota Tegal. Dan sekarang masuk Kabupaten Brebes. Nah, kenal nih telur asinnya nih, Brebes. Bini gue sih nitip yang di itu ya, telur asin Yes. Yuk kita cari. Jam 16:57 di telur asin dulu, titipan bini. Lumayan Ya mbak. ramai di sini. Orang-orang yang beli oleh-oleh sebelum masuk tol. Oke, beli telur asin udah. Hari udah semakin gelap ya. Sepertinya juga tadi habis hujan nih. Jalan becek banget. Nah ini berangkat tadi kita belok kiri sana ya, ke arah pintu tol Pejagan. Oke, kamera udah nyala. Ini syahdu banget ya pemandangan sore ini. Jalanan mulus, langitnya hampir gelap. Oh ya, tadi gue beli telur asin 3 dus ya, bakar isi 6, rebus juga isi 6, dan yang campur isi 6 juga. Total semuanya 108.000. Oh ya, seperti biasa setiap touring gue bawa ini ya, titer punya anak gue waktu dia bayi. Gue namain benda ini Foxy karena bentuknya kayak fox ya, atau rubah ya. Tapi jangan anggap ini jimat atau apa, karena ini sebagai pengingat gue aja. Tunggu nih, selamat jalan Provinsi Jawa Tengah dan selamat datang di Provinsi Jawa Barat. Iya, gue nggak nganggep itu sebagai jimat atau apa ya, tapi gue nganggapnya sebagai pengingat gue aja gitu, agar selalu hati-hati di jalan karena ada keluarga yang senantiasa menanti di rumah. Alhamdulillah jam 18:19 atau setengah 7 malam ya, alhamdulillah gue nyampe duluan di stasiun Perujakan. Nah
Tuh dia bini gue datang. Alhamdulillah sampai juga. Selamat bergabung di tim cari. Berikut rekap singkat perjalanan dari Dieng menuju Cirebon. Pagi prepare, langsung naik ke atas, nanjak terus, makin nanjak. Titik tertinggi di 2105 meter mdpl. Jalanan turun terus, masuk di Pasar Banyu Putih, lanjut Pantura, isi bensin, terus gas Pantura, masuk Pekalongan, lurus terus, masuk di Pemalang, masuk di Tegal, beli telur asin dulu, gas terus, top speed cuma 90 km per jam, masuk Cirebon dan nyampe ke hotel. Total jarak 252 km. Sampai bertemu lagi ya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton video ini.